Shalom, selamat sore saudara-saudara yang kekasih. Hari ini saya ingin merenungkan dari 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-27 berbunyi demikian. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara-saudara, satu-satunya tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia adalah keselamatan umatnya. Dan Tuhan Yesus sudah membuat keselamatan itu begitu mudah. Percaya padanya, selamat. Orang yang selamat, orang yang percaya kepadanya, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi, sudah sangat mudah jalan yang Tuhan Yesus buka. Lalu, apakah kita selamat? Ya harusnya ya, sebagai orang beriman kita selamat. Apalagi kalau kita bilang, saya kan sudah beriman, saya itu melayani Tuhan, saya lakukan kegiatan-kegiatan pelayanan yang dipercayakan kepada saya, mestinya selamat. Saudara, kenapa saya katakan mestinya? Sebab dalam 1 Korintus pasal 9 tadi, Rasul Paulus bilang, ya, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Perhatikan kata terakhir ini. Setelah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Loh, kok bisa? Ya, saudara-saudara, bisa saja ditolak setelah memberitakan Injil, setelah melayani Tuhan. Kenapa? Karena melayani Tuhan itu adalah langkah kedua dari iman. Saudara-saudara, iman tanpa perbuatan kan mati. Rasul Yakobus bilang, padamu ada iman, padaku ada perbuatan. Aku tanya kepada kamu, tunjukkan imanmu tanpa perbuatan. Kan tidak bisa. Ya, perbuatan itu membuktikan iman. Membuktikan iman. Ya. Lalu, perbuatan apa? Saudara-saudara, Rasul Paulus bilang, aku menguasai diriku sepenuhnya. Ya, tidak dibiarkan dirinya ini semaunya sendiri. Dirinya itu manusia lamanya itu. Ya, Tuhan Yesus mengatakannya dalam ungkapan menyangkal dirinya, memikul salibnya. Ya, jadi pada waktu seorang dikatakan menyangkal dirinya, memikul salibnya, menguasai dirinya, itu yang dimaksud adalah langkah pertama dari seorang yang beriman apa? Menguasai dirinya, menyangkal dirinya. Ya, jadi buktikan imanmu. Buktinya apa? Dia hidup menyangkal dirinya. Dia menguasai dirinya, tidak lagi hidup dalam kedagingan. Saudara, kita mengenal istilah tirakat. Ada orang yang bilang semua agama mengajarkan tirakat. Ya, tirakat itu kan gini, menyangkal diri untuk waktu tertentu, ya, menahan hawa nafsu untuk waktu tertentu, ya, bertapa, itu tirakat. Tapi menyangkal diri, menguasai diri yang diajarkan di dalam iman kita, itu bukan hanya berkenaan dengan makan, berpantang, lalu mengasingkan diri untuk waktu tertentu, tapi merupakan satu jalan hidup, ya, berlangsung seumur hidup. Kalau dikatakan menjadi jalan hidup itu, ya hidupnya seperti itulah, ya, kehidupannya seperti itulah, tidak mengikuti keinginan daging, lebih luas daripada sekedar berpantang, ya. Lebih luas, karena kalau berpantang kan cuma sekadar makanan. Bertapa juga orang kan tidak terus-terusan bertapa. Tapi kalau menyangkal diri, menguasai keinginan dagingnya, mengalahkan keinginan dagingnya, maka itu lebih luas menjadi gaya hidup yang bukan cuma untuk waktu yang singkat kita menghindari ini semuanya yang disebut kedagingan ini, tapi satu jalan hidup berlangsung seumur hidup. Ini adalah kehendak Allah. Ini adalah kehendak Allah. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu tidak menyangkal diri, kamu tidak bisa mengikut aku. Jadi apa? Bukti iman apa? Kehidupan yang rohani, menyangkal diri, menguasai diri sepenuhnya.
Saudara-saudara, Tuhan Yesus bilang gini, orang bernubuat, mengadakan mujizat, dan sebagainya, pelayanan yang hebat-hebat, yang menyebabkan orang jadi kagum. Wah, itu pendeta luar biasa, dipakai Tuhan. Luar biasa dipakai Tuhan. Belum tentu kalau nggak ditolak. Sebab apa? Di dalam Matius pasal 7, ayat yang ke-21 sampai 24, di situ dikatakan, sebab meskipun bernubuat, mengadakan mujizat, dan berbagai macam perbuatan-perbuatan besar dalam nama Tuhan, kalau tidak hidup melakukan kehendak Tuhan, dia tidak layak untuk kerajaan surga. Jadi, yang pertama, lakukan kehendak Tuhan. Apa? Memikul salibnya, menyangkal diri, menguasai diri. Orang beriman menguasai diri dalam segala hal sepanjang umur hidupnya. Saudara, mari kita belajar. Karena Tuhan Yesus sendiri memberikan kuasa kepada kita sebagai anak-anak Allah. Untuk apa? Untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Untuk hidup tidak tunduk pada keinginan daging kita. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih sudah mengikuti Renungan Senja ini. Amin.